Karawang menjadi saksi bagaimana perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia diperjuangkan. Beberapa lokasi di Karawang memiliki nilai historis bagi rakyat Indonesia. Salah satunya Bendung Walahar. Bendung Walahar terletak di Walahar, Kelari, Karawang, Jawa Barat ini menjadi jejak peninggalan masa penjajahan Belanda. Bangunan yang khas dengan arsitektur kuno ini digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum. Meski kini sudah berusia hampir 1 abad, Bendung Walahar tetap kokoh berdiri. Saat ini kita berada di Bendung Walahar. Mungkin bisa dilihat di belakang saya, Bendung Walahar ini adalah bendung yang merupakan kebanggaan dari Perum Jasa Tirta II. Bendung ini dibangun tahun 1920. Jadi waktu dibangun di zaman Hindia Belanda, bendung ini usianya jauh lebih tua dari Waduk Jatiluhur. Dibangun tahun 1920 dan diresmikan pada tahun 1925. Jadi November nanti tahun 2025 genap 100 tahun, 1 abad bendung ini. Tetapi bendung ini masih setia, masih berfungsi fit melayani seluruh masyarakat Karawang. Proyek pembangunan Bendung Walahar ini dimulai pada tahun 1920 oleh Belanda dengan pengawasan seorang ahli perairan dari Belanda bernama C. Swan Koopman. Hingga akhirnya Bendung Walahar mulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Jadi Bendung Walahar ini dibangun waktu itu di zaman Hindia Belanda adalah untuk menaikkan air Kali Citarum. Kali Citarum itu dinaikkan 8 meter agar bisa mengalir ke Karawang bagian utara yang dibagi 2 ke barat dan ke timur. Karena jika tidak dinaikkan, air ini tidak bisa mengalir ke sana. Karena Karawang ini adalah dataran rendah, Citarum juga sudah rendah. Makanya di bendung ini ditinggikanlah airnya itu, dimasukkan ke dalam saluran induk Tarum Utara yang merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat Karawang. Sejak 1925 hingga kini, Bendung Walahar tak hentinya mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang. Tempat ini seolah tak lapuk dimakan usia, justru semakin berguna kian waktu ke waktu. Jadi fungsinya Bendung Walahar ini sangat besar. Dulu memang adalah merupakan hanya untuk kebutuhan air irigasi. Tetapi saat ini air dari Bendung Walahar ini dimanfaatkan untuk hampir seluruh air untuk kebutuhan PDAM Karawang. Karena Karawang ini susah air, mereka mengandalkan air di PDAM. Jadi jika Bendung Walahar ini gagal menjalankan fungsinya, itu kebutuhan air di Karawang itu akan terganggu. Termasuk kebutuhan air irigasi seluas 87.197 hektar. Mengingat fungsi Bendung Walahar yang sangat-sangat besar ini sangat perlu kita menjaganya. Gitu. Jadi dari yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda diserah kelolakan kepada Perum Jasa Tirta, alhamdulillah sampai dengan saat ini Bendung Walahar ini tetap berfungsi sangat baik. Melintang pada aliran Sungai Citarum, bendung ini membendung sungai seluas kurang lebih 50 meter. Bendung Walahar membagi Sungai Citarum yang difungsikan untuk mengatur debit dan sirkulasi air dalam mengairi area persawahan di Karawang.
terkait tantangan teknis operasional, peralatan dan bangunan. Karena ini bangunan kan udah hampir menjelang 100 tahun Pak, dan peralatan ini masih orisinil dari tahun pembuatan Pak. Jadi masih menggunakan mesin penggerak, masih menggunakan motor yang dibangun pada tahun tersebut, masih berfungsi dengan baik sih itu. Yang pernah dilakukan perbaikan-perbaikan menurut catatan kami itu terdapat perbaikan pada tahun 2009, itu ada perbaikan pintu nomor 1 itu dilakukan oleh BBWS. Pada tahun 2014 perbaikan pintu 1 juga oleh pihak BBWS Citarum. Terus pada tahun 2018 juga terdapat perbaikan pintu 1 oleh PJT. Pada tahun 2020 ada juga perbaikan pintu 2, 3, dan 4 yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II. Yang terakhir pada tahun 2021 Pak, kemarin itu ada perbaikan flap gate nomor 1 oleh BWS Citarum Pak. Memiliki bentuk yang khas, Bendung Walahar terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah, di mana sebagai pintu penahan air yang berjumlah 5 pintu. Bagian kedua merupakan jembatan yang menghubungkan Kelari dan Anggadita. Bagian terakhir merupakan ruang mesin untuk mengatur sistem. Kalau untuk tantangan kita itu khususnya di Bendung Walahar itu, karena Bendung Walahar itu dari tahun 1925 masih menggunakan peralatan yang asli, mungkin tantangannya itu. Jadi kita harus merawat semua peralatan yang di sini semaksimal mungkin agar bisa dioperasikan. Yang ini mesinnya juga, soalnya mesinnya dari tahun kurang dari 25. Kalau ini disahkan dari tahun 25, pasti mesinnya itu lebih tua dari tahun 25. Kalau untuk renovasi mungkin yang untuk bangunan ini ada atapnya itu dulunya bukan genting, kita udah renov menjadi genting. Kemudian dari bangunan yang pintu-pintu juga dari beberapa tahun ke belakang itu ada dari Barata Karya tahun 2009 itu dari Barata Karya, kemudian ada maintenance juga dari BBWS, kemudian ada dari PJT juga Pak. Mungkin harapan saya itu kita itu lebih menjaga, melestarikan warisan yang sangat bermanfaat. Di antaranya ya mungkin harapan saya itu untuk mesin-mesin seperti ini lebih dirawat semaksimal mungkin, atau mengenai tubuh bendungnya juga mungkin kita harus rawat Pak. Tugas saya sehari-hari mencatat dan melaporkan TMA atau debit air ya Pak ya. Terus setiap pagi kita operator manasin mesin ini Pak. Setiap hari dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang paling berkesan buat saya Pak, waktu kejadian tahun 2017 kalau nggak salah, lupa lagi ya. Kejadian rusaknya pintu nomor 1 Pak. Nah sedangkan kita itu waktu musim gaduh, petani butuh air. Nah kita dari pagi sampai malam kerja Pak buat naik turun top block selama 2 minggu. Bahkan atasan-atasan juga Pak di sini Pak, dari pagi sampai malam Pak. Kita bekerja keras bersama-sama. Yang pertama, air yang datang dari Walahar kita tahan di Bendung Bagi Utama ini, lalu disalurkan kembali untuk yang pertama ke saluran Tarum Utara bagian barat yang kita biasa singkat TUB.
Yang kedua, saluran Tarum Utara bagian timur yang biasa kita singkat juga TUT. Terus yang selanjutnya ada saluran yang ketiga namanya saluran sekunder, ada Bengle. Nah, terus yang selanjutnya ada saluran saluran sekunder Majalaya. Itu sama pembagiannya juga untuk mengairi air yang ke sawah. Yang selanjutnya saluran pembuang Ciwadas. Itu untuk membuang air ketika berlebih, air yang berlebih di bendung bagi utama Leuweung Seureuk. Yang menerima manfaatnya yang paling dominan untuk yang kita airi pertama kali fokusnya di pertanian dulu, terus selanjutnya untuk ada yang dimanfaatkan, sebagian ada digunakan untuk PDAM untuk air bakunya, Pak. Ini perubahan ke TUB sih. Bukan berapa sih, Kang? 70. 70? Iya. Udah tema dulu aja. Kita ngecek ke tema aja dulu. Oh, 56 lah, 56. Oke, siap. Clear dulu aja. Oke. Lagi. Nah, pas udah. Dah 80 dah. Masih 30 jetnya. Ya, kita Ya udah, sip. Kesulitan yang biasa saya alami sebagai operator di sini ketika musim kering aja sih, kering karena kebetulan mungkin air dari waduk Jatiluhurnya juga kecil, jadi air yang harus kita maksimalkan di sini dibaginya benar-benar secara merata gitu, dan tidak ada kesirik-sirikan atau mana yang lebih besar yang diprioritaskan, tidak kayak gitu sih. Lebih kita dominan untuk memeratakan air biar semua kebagian rata aja sih. Memori yang paling saya kenang sampai hari ini pun kita lebih banyak berinteraksi ke petani sih, karena ketika musim kering mereka butuh air tapi sedangkan airnya ada tapi hanya terbatas mungkin, jadi mereka berbondong-bondong datang, bisa datang 10 orang, 20 orang untuk ya mereka mengecek gitu kondisi di sini apakah benar-benar hanya ditahan tidak diberikan atau ada tapi tidak bisa sampai ke yang mereka butuhkan. Gitu sih, kita lebih komunikasi ke petani sih jadinya. Semoga Walahar lebih eksistensinya nggak hanya 100 tahun aja, lebih dari itu, dan kita berharap Walahar tetap kokoh dan gagah seperti dahulu kala. Kita gitu aja sih, dan semoga kedepannya juga Walahar emang jadi cagar yang harus kita jaga, nggak hanya untuk saat ini atau 2-3 tahun ke depan, tapi ya sepanjang selama air masih ada dan untuk menghidupi negeri dengan moto kita BUMN Perum Jasa Tirta II, air untuk menghidupi negeri, ya selama itu juga Walahar bakal berdiri gagah dengan sedia kala gitu. Terlepas dari fungsinya, Bendung Walahar mempunyai nilai historis tersendiri bagi rakyat Indonesia. Tempat ini menjadi jejak Belanda yang masih tersisa di Karawang, Jawa Barat. Maaf ini ya, pengalaman Bapak, kalau nggak ada yang ngatur dari Leuweung Seureuk, ya total paling nungguan 1 tahun 1 kali hujan. Hujan kan nggak nentu seperti dulu. Sekarang dunianya udah pikun, bulan apa aja hujan ada. Bapak Hidayat dari Kalibuaya ucapkan terima kasih banyak kepada yang mengelola Bendungan Walahar dengan Bendungan Leuweung Seureuk. Karena manfaatnya alhamdulillah udah terasa sama masyarakat Kalibuaya. Itu kan jauh dari Walahar ke Kalibuaya, mungkin kurang lebih 25 kilo kemungkinan. Ya itu kurang lebih. Kalau Leuweung Seureuk dekat, kurang lebih 10 kilo. Manfaatnya ya itu, masalah petani nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada kerusuhan, air lancar. Kalau nggak ada Bendung Walahar ya kayaknya air tuh banyak banjir kayaknya di sini, kebanjiran. Soalnya tidak ada pengaturan air. Selain kebanjiran, ya mungkin tujuannya dulu dibangun ini ya mungkin untuk pertanian kan di Karawang itu kan terkenalnya kan lumbung padi ya, persawahannya luas banget. Gitu.
Semoga Bendung Walahar ini tetap kokoh ya, semoga tetap bermanfaat gitu untuk warga sekitar, supaya ini tetap dijaga kebersihannya. Kita kerja harus ikhlas, karena kita kerja ikhlas itu manfaatnya untuk mengairi area yang 87.000 hektar. Bayangkan, 87.000 hektar diairi awalnya dari sini, Pak. Ini adalah jantung dari pertanian yang 87.000 hektar. Kalau ini nggak bekerja, 87.000 hektar itu tidak akan terairi. Makanya untuk teman-teman yang di sini juga generasi selanjutnya, bekerjalah seprofesional mungkin dan juga ikhlas, Pak. Karena ketika melihat para petani panen, itu menjadi kesan yang paling gimana ya, kita berhasil bekerja sebaik mungkin. Tim dari unit wilayah 2 atau dari Citarum berarti telah bekerja. Capaiannya adalah panen, Pak. Bendung Walahar adalah kebanggaan buat kami semua. Kami akan selalu menjaga Bendung Walahar seperti kami menjaga seluruh kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang.